Emangnya nggak bosen ente pakai motor melulu? Bosen dong. Ilmunya sudah ada. Kalau kita ngasih motor, paling kagak kita dapat Kijang tahun 2000. Paling kagak kita dapat Xenia dah, ya. Tahun 2000 paling kagak itu. Paling kagak. Motor berapa dijual? 7 juta. Kalau dikali 10, 70. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nggak percaya kafir. Nggak percaya kafir. Tidak jadi sedekah motor, bodoh. Ya bodoh dong. Hanya menyerahkan malam ini, insya Allah besok atau setelah telatnya. Tergantung husnuzon kita sama Allah, maka mobil itu betul-betul akan turun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Naib Munkar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungannya. Sahabat, jika kita mengikuti track record dari Yusuf Mansur yang terkait dengan sedekah, maka ini tidak ubahnya dia menjadi seorang dukun. Karena apa? Dukun itu adalah orang yang mengaku mengetahui sesuatu yang gaib. Dukun bisa juga disebut sebagai peramal, tapi ini adalah dukun dalam artian orang yang bisa atau mengaku bisa mengetahui sesuatu yang gaib, yang akan datang, yang itu adalah hanya Allah yang tahu. Ini kita tidak membahas dukun bayi, ya, dukun pengobatan. Karena dukun bayi, dukun pengobatan itu kita perlu mengapresiasi, apalagi di tengah-tengah masyarakat yang jamak seperti di Indonesia ini. Banyak keahlian-keahlian dari para dukun bayi dan dukun pengobatan. Yang kita maksud di sini adalah dukun yang mengaku bisa mengetahui sesuatu yang gaib, yang itu adalah rahasia dari Allah. Orang menyebut dukun seperti ini juga sebagai peramal, meramalkan masa depan. Bisa benar, bisa tidak. Dukun dalam artian Yusuf Mansur adalah menjanjikan jika seseorang sedekah, 1 akan diganti menjadi 10 di dunia ini. Orang bersedekah sepeda motor, maka besok akan mendapatkan mobil. Begitulah seterusnya, ada perkalian 10. Nah, itulah yang selama ini dilakukan oleh Yusuf Mansur. Dan jemaah yang minim pemahaman agamanya itu begitu percaya bahwa jika kita bersedekah sepeda akan dapat motor, jika kita bersedekah motor akan dapat mobil, kita bersedekah 10 juta akan dapat ganti 100 juta dan seterusnya. Nah, karena bersedekah itu amalan akhirat, maka segala sesuatunya adalah gaib di dunia ini. Tapi yang jelas, setiap amalan baik itu nanti akan memberikan kemudahan seseorang di yaumil akhir. Itu yang pasti. Tetapi
kalau seseorang bersedekah lalu mendapatkan ganti 10 kali lipat dalam waktu sehari, 2 hari, sepekan, dan sebulan di dunia ini, maka itu sebenarnya adalah perkara yang gaib. Bisa terjadi, tapi 99,9% adalah mustahil. Nah, inilah yang selama ini bertahun-tahun dilakukan oleh Yusuf Mansur, bahwa seseorang jika ingin dapat jodoh, dapat pekerjaan yang mapan, bisa beli motor, mobil, rumah, dan seterusnya, maka bersedekahlah, maka Allah akan mempercepat mendapatkan gantinya. Pertanyaan mendasar adalah, jika, dan ini adalah 99,9%, tidak akan terjadi, apakah Yusuf Mansur mau bertanggung jawab? Sepanjang yang kita ikuti, Yusuf Mansur tentu tidak mau bertanggung jawab. Dia akan berkilah bahwa sedekah yang diberikan itu tidak ikhlas atau kurang, maka gantinya pun tidak kunjung muncul. Nah, saudara, karena sedekah ini adalah amalan akhirat, maka ketika seseorang meminta gantinya langsung dibayar kontan di dunia, ini bisa terjadi, bisa juga tidak terjadi, dan tidak terjadinya itu akan 99,9% itu. Jadi kemungkinan besar itu adalah bohong belaka. Dan ketika tidak terjadi pengembalian di dunia ini atau keinginan di dunia ini, maka orang tersebut akan malu hati ketika meminta kepada Yusuf Mansur. Dengan demikian, maka Yusuf Mansur itu sejatinya adalah seseorang yang menjual keghaiban. Jadi sesuatu yang gaib dan amalan itu adalah urusannya Allah, dan masalah yang gaib itu adalah hak penuh prerogatif dari Allah, maka Yusuf Mansur tidak berhak untuk mengatakan itu. Jika dia mengatakan bahwa akan mendapatkan ini dan itu, tidak ubahnya sebagai seorang dukun atau peramal. Dan dukun atau peramal, jika kita mendatangi mereka lalu si dukun mengatakan begini begitu, maka ketika kita mempercayainya, maka 40 hari sholat kita itu tidak diterima oleh Allah. Jadi amal sholat kita yang 40 hari itu tertolak. Apalagi kalau kita tidak sholat, lebih parah lagi. Karena itu sejatinya Yusuf itu adalah dukun di era modern ini yang menjual keghaiban untuk urusan duniawi. Dan perbuatan yang seperti ini memang harus diluruskan, walaupun dia memakai dalil Quran. Dalilnya benar, tafsirnya disalahartikan dan diselewengkan. Jadilah tafsir sedekah ala Yusuf Mansur
adalah tafsir yang sesat dan menyesatkan. Dan Yusuf Mansur sejatinya adalah bukan seorang ustadz, tetapi Yusuf Mansur adalah seorang dukun berpenampilan ustadz. Saudara, bagaimana pendapat Anda? Silahkan ditulis di kolom komentar. Billahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.